Oke teman-teman, video kali ini saya akan melakukan penggantian karbon brush ya, atau cold starter. Ini cold starternya. Jadi buat pemula. Oh, akhirnya. Aduh, ada solder. Aduh, soldernya sudah saya sediakan dari tadi. Nah, ini contoh mekanik yang tidak punya solder ya. Kalaupun punya, mungkin ampernya yang bukan amper sih, wattnya yang kurang, makanya dia lilit seperti ini. Ini sebenarnya tidak bagus ya teman-teman. Ini kekurangannya ya, ini bisa saja ujung-ujungnya ini kena di dinding atau rumah dudukan cold starternya. Ini bisa saja terjadi korslet. Jadi ini bahaya untuk metode semacam ini. Yang bagus itu ya kita pakai solder seperti bawaannya. Nah, ini kita panasin dulu. Gelap, ini gelap atau saya oke. Supaya lebih mudah, ini kita tambah timah dulu supaya timah yang melekat di sini itu ikut meleleh. Boleh merok. Bisa ditarik. Ini sudah lepas teman-teman. Jadi pemasangannya pun gampang. Sisa di solder kembali. Ini saya pasang dulu yang satunya ya. Oh, panas sekali. Ujung ini panas. Jangan dipegang. Kita buka dulu ini. Ini baut yang di sini biasanya kalau tidak keluar biasanya patah. Ini yang groundnya teman-teman. Itu. Kelihatan tidak? Kita ganti yang baru. Seperti ini. Groundnya kita pasang kembali bautnya. Ini mudah kok untuk dilakukan di rumah. Jadi cuman sediakan solder yang wattnya itu tinggi. Semakin tinggi semakin bagus ya. Kencangkan sebisa mungkin. Pernya masih nempel. Kita ganti yang baru. Yang baru ini mana satu ya? Saya dapat ini. Yang baru. Tidak apa-apa lah. Kita pakai yang bekas saja karena masih bagus. Nah, ini sisa pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Saya perdekat. Tinggal didorong. Setelah itu kita solder kembali. Seperti itu. Kita solder kembali. Sampai betul-betul menyatu ya.
posisikan dulu di sini teman-teman. Oh, oke. Jadi usahakan timahnya itu meleleh dengan sempurna teman-teman. Supaya kenapa? Apa namanya? Ya, supaya terkonek dengan bagus ya. Ini. Seperti ini. Jadi ini terhubung dengan ini dan tidak boleh menyentuh di bagian besinya. Kalau menyentuh dia bakalan korslet. Jadi cuman ini ground, ini positif. Ini negatif, ini positif, seperti itu. Selanjutnya kita pasang ininya. Mana ya tadi? Saya simpan. Angkernya. Ini dia angkernya. Jadi sebenarnya ini ada dua metode ya. Metode yang menggunakan apa namanya? Penahan dengan, atau saya ambil dulu. Nah, ini kawat teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat di rumah atau dimanapun itu. Cuman kawat biasa ya. Ini cuman kawat biasa. Ini bisa juga menggunakan terali ya, jatuh jari-jari, jeruji seperti itu, terali. Bisa kita gunakan terali untuk menahan ini. Jadi meskipun kita sendiri, ini bisa kita pasang seperti ini dengan menggunakan alat yang sederhana ini. Nah, pennya kita pasang semua. Aduh, ini masih panas. Nah, gunanya ini teman-teman seperti ini ya. Untuk menahan saja. Kita renggangkan dulu. Ini nanti kita pasang. Semoga kelihatan ya. Nah, seperti ini. Oh. Ya, kadang gitulah. Kadang bisa lepas, kadang tidak. Tergantung ini. Jadi pemasang gini harus sabar. Tidak boleh emosi ya. Emosi sedikit langsung buyar. Kalau menggunakan yang lebih tebal besinya, ini bagus, kuat untuk menahan ini apa namanya, karbon brusnya, bukan brush, karbon brush ya. Ini dijepit supaya ndak lari kemana-mana. Yang satu lagi ini harus ekstra pelan-pelan atau hati-hati, karena goyang dikit lepas lagi. Nah, hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Iya. Ini sudah bisa. Nah, ini kan tertahan. Sisa kita pasang ini angkernya seperti ini. Tek. Alhamdulillah. Lumayan mudah. Kalau ini kabelnya tidak apa-apa menyentuh dengan bodi ya, atau rumahnya. Kalau ini tidak boleh. Karena kan ini positif dari aki, ini negatif
Ini ground, tidak masalah. Kalau dia menyentuh dengan body. Setelah itu kita beri grease. Ini dikit aja. Saya ambil grease-nya dulu. Ini dikit aja. Sebagai pelumas. Nah, ini rumahnya. Jangan lupa pasang ininya teman-teman. Ini biasanya daring di sini. Nah, pemasangannya itu ada topnya teman-teman. Kalau kebalik itu putarannya juga kebalik. Jadi ini tidak boleh kebalik ya. Ada topnya ini. Kentara tidak. Ini ada garis. Nah, ini topnya. Ini top. Kita posisikan juga di sini. Ini ada garis. Ini. Panjang di garisnya. Nah, itu kita posisikan seperti ini. Jadi supaya ini tidak, ini kan magnet, otomatis kalau kita pasang dia narik tak seperti ini. Jadi biasanya ini akan lepas, angkernya akan lepas naik. Jadi untuk menahan kita gunakan tangnya seperti ini. Ini supaya tidak ketarik. Nah, selanjutnya kita pasang ini magnetnya. Nah, ini harus pelan-pelan ringnya teman-teman. Nah, sisa kita cari topnya. Ini ya, topnya ini kita putar saja seperti ini. Kita sejajarkan ini. Ini kalau sudah top begini, tinggal kita pasang bautnya yang dua itu. Ini dia pasti pas. Kalau ada pertanyaan misalnya kalau ini kebalik ke sini, ini kan terputar, misalnya dia kebalik sini, itu putarannya juga akan terbalik ya teman-teman. Terbalik. Yang awalnya memang dia putaran ke sini, ini dia terbalik seperti ini. Seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik. Karena itu tidak akan menggigit ya di bagian gear one way-nya. One way-nya kan satu arah. Otomatis kali ini putarannya kebalik ya. Tidak terhubung. Tenaganya itu tidak tersalurkan ke kruk as atau porsengkol. Ini kita gunakan tang saja untuk mengencangkan, tak masalah. Ya, ini sudah. Nah, ini bisa kita tes dulu sebelum kita pasang, kita tes dulu. Oke, kita tes, kita geser ke sini. Nah, ini kan ada kabelnya teman-teman. Ini kabel positif, yang ini negatif. Nah, ini kita pasang dulu yang positifnya. Ini kita pasang seperti ini ya. Bautnya mana? Nah, ini. Jadi kalau ngebongkar itu perhatikan satu persatu ya teman-teman kalau baru ngebongkar. Tapi kalau sudah terbiasa atau sudah sering mau bongkar seperti ini, tidak masalah. Mau disembronokan bautnya tidak masalah. Secara lap dulu. Seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Ini nanti di komen netizen, gak dibersihin tidak? Wah, ini bersih kok. Cuma kotor dikit aja. netizen. Nah, ini kencangkan menggunakan kunci L4 kalau saya tidak salah. Kalau salah ya dimaafkan saja. Dikencangkan. Nah, kencang. Nah, ini sebelum kita pasang, maka bagusnya kita tes dulu. Ini ya. Ini harus nyentuh di body groundnya. Gimana ya? Ya, coba. Kelihatan tidak? Nah, itu sudah mantap.
sisa kita pasang seperti itu. Kalau pemasangannya mungkin saya tidak perlu videokan. Kenapa? Karena mungkin ya kalau dilepas itu pasti ditahu pemasangannya seperti apa, bagaimana, seperti apa, bagaimana seperti itu, belepotan lagi. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar tentang dunia perbengkelan atau dunia otomotif seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri.